day, I'm listening to K-Light 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Light FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Light 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here. I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Light 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Light 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds. Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Light FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland. K-Light FM. Kita sore ini kita akan khusus nih, mungkin nanti juga jadwal talk show bersama teman-teman di literasi akan berubah. Jadi tidak di malam minggu ya, mungkin di weekday gitu. Nah, sahabat K-Light, di sore ini sudah hadir seperti biasa. Ada Kang Tendi yang dari teman-teman bilik literasi, dan juga sudah hadir Kang Engkin Sanubari. Beliau ini khusus jauh-jauh dari Subang, betul ya? Betul Kang Engkin ya? Betul Kang. Apalagi weekendnya pasti macet kan itu. Kang Engkin ini adalah pelaku, kurator, termasuk juga kolektor. Nanti kita tanya kolektornya kolektor apa nih. Kemudian juga beliau pemerhati media. Ini kita akan mengorek ilmu dari beliau, pengalaman-pengalaman yang sudah beliau lakukan di dunia media. Juga ada Kang Adi. Kang Adi adalah jurnalis senior, guru saya, suhu saya, suhu juga Kang Tendi. Selamat sore Kang Kin, Kang Adi. Selamat sore. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Di awal ini, tapi sebelumnya saya juga mengajak sahabat K-Light untuk bisa bergabung di 0812-2031-972. Kita akan berbicara tentang media, sahabat K-Light, di tengah ramainya media saat ini ya, berupa digital juga. Orang-orang juga sudah bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia tulis. Apapun bisa ditulis sekarang karena medianya sudah bebas. Nah, saya ingin berdialog dengan Kang Engkin nih. Tentang media saat ini, gimana Kang Engkin nih, komentar Anda tentang media saat ini? Silakan Kang Engkin. Terima kasih Kang Angga atas kesempatannya untuk mengisi acara sore hari ini. Sahabat K-Light, mungkin sebagian besar sudah pada memaklumi bahwa era digitalisasi ini, selain media mainstream yang ada seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi, ternyata media sosial atau sosial media lebih memasyarakat dan masuk ke setiap golongan ya, ataupun semua umur lah katakannya. Jadi beberapa puluh tahun sebelumnya mungkin kita hanya mengenal beberapa media yang tadi saya sebutkan. Ternyata untuk masa kini media itu berkembang. Di samping ada yang ada di gadget seperti WA ataupun sosial media Facebook, Instagram, koran juga beralih kepada daring, juga media online tentunya. Jadi orang mendapatkan pemberitaan bisa dari mana saja. Cuma ada mungkin plus minusnya kalau media mainstream seperti koran, majalah, tentunya
keakuratannya ataupun berita hoaxnya sekian persen. Tetapi media sosial mesti beberapa kali kita membaca ataupun mengkaji isinya kebenaran atau tidaknya. Mungkin demikian Kang Angga. Betul. Kang Adi, gimana Kang Adi? Ya, ini perubahannya luar biasa gitu ya, dari satu dekade ini malah ya, begitu ada digitalize istilahnya gitu ya. Yang saya rasakan juga dulu akhir 90-an lah ya, menjelang itu udah terasa kok ya, terasa gitu. Ini media mainstream dengan printed media ini itu udah terasa, apa istilahnya oyag gitu ya. Oyag gitu. Oyag gitu. Apalagi ada kabar di Amerika sendiri itu ada New York Times, Washington Post itu sudah mengutamakan media lokalnya gitu kan ya, udah media lokalnya. Paling yang menasionalnya tinggal ABC News, CNN karena itu. Hanya ada gejolak di media lokal di sana juga. Yang bertahan tuh media lokal. Kenapa lokal gitu? Mungkin karena prominensinya, kedekatannya ya, mungkin karena itu. Di samping itu ditambah lagi dengan teknologi daring ini ya, dengan kembalinya ya, memang berat juga sih mempertahankan biaya cetak ya waktu itu. Nah, yang unik dari tadi yang Kang Kin bicarain itu, kenapa jadi ada yang entah hambatan entah apa gitu kan? Semua serba cepat, semua serba cepat dan kepingin cepat gitu kan? Misalkan yang namanya straight news aja, berita langsung itu saking pengen cepatnya, seayana heula dipenggal-penggal heula gitu kan ya. Seayana heula. Wah, ayo pasar ieu kahuruan gitu, dua lainnya cukup udah, nanti dilanjut lagi gitu tanya. Lama-lama mungkin itu yang membiasakan publik ya, terbiasa dengan berita seperti itu. Ya, ada 1, 2, 3 atau see all gini ya, naonnya gitu kan lama-lama. Jadi sampai akhirnya hanya diperhatikan ininya, berjudulnya wungkul gitu kan ya, hanya judulnya aja. Jadi dengan judulnya aja publik merasa udah dapat informasi ya, padahal wartawan pewarta yang terbiasa dengan media yang diceritain Kang Kin tadi, zaman print tadi itu sudah kepikiran kan 5W1H-nya gitu kan ya, mana angle-nya, mana itunya. Tiba-tiba publiknya juga hanya doyan membaca, terbiasa membaca itu ya sebagiannya. Ya banyaklah berita daring sekarang, straight news, berita langsung itu. Wah, ini ditangkap, oh inisialnya ditangkap, gini udah gitu kan. Nanti selang beberapa waktu tambah lagi gitu kan. Nah, ini memang kelebihan digital, cuma kelemahannya itu jadi ada pola baca baru di publik yang tidak baca seutuhnya jadinya ya. Ya jadilah seperti ini sekarang kita ya. Betul. Lebih riwah gitu berbicara literasi. Tapi gini, kan betul ya, era digital serba cepat semuanya, tapi tidak boleh mengenyampingkan kualitas. Kan kalau teman-teman wartawan zaman baheula mah kalau si beritanya belum maksimal dia dapat, narasumbernya keterangannya sekumplit mungkin supaya ya itu yang bisa. Mungkin teman-teman sejawat wartawan yang masih berpikiran seperti itu gitu kan, ya terhambatnya gitu. Betul. Ya gila. Sementara tuntutan oke lah, ada manajemen bisnisnya juga mungkin kudu gitu kan. Jadi berarti kita sendiri ya media yang terbawa ya. Iya. Bukan harusnya mereka yang tidak tahu hukum-hukum yang ikut ke kita gitu. Jadi ya terbiasa ya, masyarakatnya jadi terbiasa membaca segitu gitu kan ya. Baru baca judulnya jadi udah betul. Udah menduga-duga dan lebih berani lagi, kita dikasih kesempatan buat interaktif lagi kan. Komen di handapna ya.
Selain bukan komen aja, share dehnya. Bekiri atau misalkan dulu pernah ada berita yang hal yang tidak mungkin, misalkan Cut Zaharafona di Aceh kejadiannya ya. Ada dia hamil, ternyata bayinya bisa adan. Ya. Itu kan memang mustahil, tapi itu jutaan orang percaya itu. Dengan cara pemberitaan seperti itu ya. Segemblengna gitu kan ya. 5W1H-nya dalam satu kali baca. Itu sampai mempengaruhi ketua MUI kalau nggak salah ya. Itu bisa begitu gitu kan. Tapi sekarang gitu kan, kalau ada berita yang semacam itu yang anekdot kayak gitu, cerita tentang konflik dua orang itu aja kan jadi riweh kita juga ya, si sulap merah sama Gus kemana-mana itu. Sekarang udah ngarambah kaditu kadio gitu kan. Nah itu mungkin kita dalam kondisi itu sekarang. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kumaha ngumian anak ya, atau penyadarannya gimana gitu kan? Ya kita masih bersyukurlah kita masih punya teman yang punya gerakan literasi gitu ya. Iya betul. Ya. Mungkin ini salah satunya Kang Adi. Kita mengadakan rutin talk show kita. Nanti mungkin Kang Teddy jadwalnya akan dirubah ya supaya kita punya jadwalnya sendiri. Iya mungkin. Ya. Kalau memang nih di K-Light ini ada ke situ ya, misi ke sana, ini bakal menarik karena yang namanya literasi di masyarakat masih ada pandangan tentang baca tulis. Ya. Tapi ini disampaikan dengan audio gitu. Disampaikan dengan audio gitu. Jadi udah ya itu literasi itu bukan urusan baca tulis lagi sekarang gitu kan. Emang perilaku sih, tapi penyampaiannya ya seperti inilah kita gitu kan. Rasanya belum pernah gitu kan. Saya belum pernah gitu bicara tentang literasi, tapi dengan kecuali di rapat gitu. Kalau di audio lebih memungkinkan kita bisa berdiskusi ya, karena pendengar kita bisa bertanya gitu. Kalau literasi berupa tulisan mungkin kita aja tuh membacanya saja. Dan bagaimana rumusnya 5W1H dalam sekali baca kan kita tidak tahu tuh. Yang awam mah pokoknya mah nulis share asal rame gitu. Akhirnya ya kalau buat cara pencerdasan publik mah, kalau Anda bikin status aja gitu di medsos apapun ya mau, terus di komen ini nanya saha eta di mana eta mana salah literasi. Kamu salah. Iya. Ada informasi yang belum tersampaikan sama kamu gitu kan. Jadi mana ya komen saha eta gitu. Di mana eta gitu kan ya. Kamu iya, betul. Ya paling sederhana meureun gitu ya, kalau ingin menilai diri sendiri apa saya ini berpikir literat enggak gitu kan. Ya tinggal we gitu, tinggal. Tapi anehnya banyak tang berarti dia benar atau tidaknya. Jadi nulis lagi hare-hare we. Oh gitu. Berarti kalau ada pertanyaan gitu, naon eta, nah itu cilaka kan. Kalau seorang wartawan atau pegiat media gitu yang gaya ceritanya disampaikan Kang Kinta dari zaman baheula itu begitu. Terus ada di komennya nulis ada saha eta di mana eta nista itu. Ini kayak Cenonon nih bertanya perubahan jam tayang. Mohon teh biasalah kita mah Mancala Putri di mana-mana bisa bukan malah. Ya nanti mon Ramadan bisa beri ngebuburit. Betul, beri ngebuburit. Ya, tentang tadi saya sudah memperkenalkan Kang Kin Sanubari yang jauh-jauh dari Subang ini akan bercerita kepada kita. Beliau adalah pemerhati dan saya ingin tanya nih, walaupun nanti mungkin tidak ke kolektornya tapi isinya ya. Kang Kin selama ini mengkoleksi apa Kang Kin? Kebetulan semua media yang ada ataupun yang pernah terbit, saya menyimpannya sejak tahun 80-an ketika itu masih sekolah dasar Kang.
Jadi bermula dengan ditemukannya surat kabar lama yang ada di lemari pakaian kakek. Setelah itu saya coba simpan, ternyata menarik juga. Kalau zaman dulu kan orang-orang tua kita suka menyimpan pakaian itu di bawahnya pakai alas, pakai koran-koran lama itu. Iya betul. Jadi lemari itunya. Di bawahnya itu di samping ada kamper untuk supaya nggak hapek gitu kalau kata Sunda mah. Pakaian kita ternyata di bawahnya dialasi dengan surat kabar lama. Ada yang menarik dari temuan itu, ternyata di halaman depan surat kabar itu memuat suatu kejadian atau peristiwa yang sebelumnya tidak diperkirakan ataupun hanya didapat dari pelajaran di sekolah. Gitu. Misalkan kejadian masalah pertempuran ataupun pergolakan di beberapa wilayah Indonesia dengan adanya gerombolan-gerombolan ataupun peristiwa G30 SPKI. Pertama saya temukan di surat kabar itu. Jadi dengan berawal dari situ, akhirnya saya rajin mengumpulkan beberapa surat kabar yang terbit di daerah, tentunya di Subang. Ketika itu yang menarik mungkin ada beberapa surat kabar Bandung yang terbit di Bandung, ternyata beredar juga di wilayah daerah kami gitu. Seperti boleh menyebut nama ya? Oh kan? Boleh, aman di sini mah. Jadi mungkin sahabat Kailat ada beberapa media ataupun koran yang legendaris ya, seperti Mandala, Giwangkara, Sifat Tahunan, Gala, dan tentunya Pikiran Rakyat. Ternyata saya juga menyimpannya ketika itu. Nah, sampai sekolah lanjutan, terus SMA hingga kuliah, di masa reformasi saya masih menyimpannya. Adapun semua media tersebut saya simpan di lemari berpuluh tahun tidak dibuka-buka. Ternyata setelah ada sosmed menarik gitu, ada teman yang menanyakan, dulu koran-koran yang disimpan masih ada nggak? Nah, coba posting satu-satu. Jadi saya malah artikel saya juga ayat. Jadi alhamdulillah dari kegemaran menyimpan surat kabar lama itu banyak yang bernostalgia kembali dengan melihat ataupun diunggah di sosial media, Kang. Seperti Pak Adi Raksa tadi katakan bahwa ada jurnalis senior zaman dulu yang artikel liputan ataupun tulisan beliau ada terkoleksi gitunya, terkoleksi. Padahal dia sudah melupa atau tidak menyimpannya sama sekali. Itu mungkin yang menjadi menarik dari postingan-postingan media lawas tersebut ya. Itu dari tahun 80-an sampai media sekarang? Pernah berhenti, jadi sampai masa reformasi tahun 98 awal 2000-an. Nah, antara tahun 2000 hingga 2010-an gitu ya. Itu terpendam, tidak dibuka-buka. Justru disimpan di lemari atau terkunci gitu. Setelah ada sosial media sekitar 2010-an ya, saya buka Facebook tuh. Baru secara rutin saya unggah satu persatu media lama tersebut. Jadi saya juga menariknya gitu. Jadi bisa ada jurnalistik kan ada ragam bahasa ya, ada ragam bahasa jurnalistik. Artinya dalam satu dekade itu berubah, tetap beda-beda itu ya, beda-beda itu ada ada straight news zaman tahun 70-an, 80-an gitu kan, sampai ke reformasi itu beda gitu ya, ada terasakan kalau ningali dari koran-koran yang diposting, oh iya beda iyanya. Bahkan tulisan saya sendiri gitu, oh iya. Nah gitu sudah. Ya kita nulis.
Sah si Adi. Dan mungkin yang menarik Pak, tahun 2000 awal ada beberapa media yang merespon postingan dan unggahan saya. Misalkan Pikiran Rakyat, kebetulan kan Pikiran Rakyat tidak menyimpan seluruh arsipnya atau terdokumentasi dengan runut gitu ya, dari Pikiran Rakyat edisi lama sebelum tahun 60-an. Setelah masa Orde Baru mungkin manajemen Pikiran Rakyat berganti. Ternyata saya masih menyimpannya. Itu tahun seberapa PR nu? Tahun 53 atau sampai 58 ada Pikiran Rakyat. Bang Ohlena masih sepiing pamrih rameing gawe. Nah, Bang Ohle udah ada Pak. Ya, Gitu. yang saya tahu yang ini karena kebetulan waktu itu saya masih di Pikiran Rakyat. Dan saya kenal Kang Kin itu, bukan kenal ya, tahu Kang Kin gitu ya. Ketika saya di PR di pusat data redaksi, saya lihat loh, Kang Kin ini punya banyak koleksi gitu. Saya tanyakan, yang angkatan bersenjata PR, PRAB bersenjata ya, itu yang pertama ada di Kang Kin gitu. Jadi awal kita bisa merunut dari sejarah tuh dari media-media yang Kang Kin kumpulkan tuh bisa tuh sebetulnya gitu. Itu yang menarik gitu ya. Dan yang lebih ini lagi kadienakeun gitu, saya lihat lagi postingannya kayak komik. Komik, dan mungkin yang menarik untuk orang Bandung mungkin postingan tentang film-film yang diputar bioskop Bandung pada saat itu. Jadi saya postingnya misalkan hari ini tanggal 27 Agustus ada 27 naon harita gitu. Iya, jadi pas tahun 77 film apa yang diputar masih bioskop di Dewi bioskop saat itu yang di Bandung. Ya. Jadi membuka kembali kenangan lama. Di antaranya ya Kang Tendi sama Pak Adi Raksanegara selalu respon paling awal gitu. Soalnya mereka punya jagoannya masing-masing gitu. Ada ya paling naon tapi tunggu dulu gitu kan. masih tersimpan gitu kan. Saya nunggu Red Kirby ya. Red Kirby ya, itu apa komik berseri di Pikiran Rakyat dulu. Red Kirby sama naon Kopral Pandi namanya. Itu berpengaruh pisan tuh zaman harita mah. Komik. Sebelumnya lagi ada peristiwa apa, kita lagi pertempuran, lagi perang sama PRSI Permesta Kalimantan Utara. Di Pikiran Rakyat ada komik bersambung kayak itu apa namanya Kopral Pandi kalau nggak salah judulnya. Tapi kahayang jadi siga Kopral Pandi daripada si Desmond. Jadi, nah mungkin media cetak pada zaman itu bagaimana bisa influence ke publik itu seperti itulah. Betul. Gitu kan, seperti itu. Jadi apa? Kalau sekarang kan memang influence juga, cuma salah sambung wae gitu kan, salah sambung wae. Jadi karena beritanya belum komplit, kita sudah bisa mengkomentari apa-apa. Padahal belum jelas tuh apa kejadiannya apa. Padahal kalau sekarang mau dicoba lagi seni baca, kebosanan baca koran harita gitu. Kalau eta deui kan yang langganannya Pikiran Rakyat udah Pikiran Rakyat yang dibaca tuh kan, ya ada koran lain gitu. Kalau sekarang kan dalam satu monitor bisa sampai berapa media. Iya. Jadi kalau udah bosan teh dibacana ti kencah ka katuhu teh sabaris tapi dua eta rame biasana. Presiden juga cepat jadi terdakwa, jadi iya betul. Kang Kin, kalau dalam pemilihan media yang dikumpulkan itu ada kriterianya nggak atau bebas saja? Yang lama yang penting gitu. Awalnya mungkin saya bebas ya secara pemilihan tadi segmentasi si media tersebut. Misalkan ada media yang khusus untuk perempuan kan seperti majalah wanita, terus media olahraga, musik. Kalau dulu kan sebelum ada sosial media dan media daring, orang
bisa menemukan di satu lapak koran itu, tukang koran itu banyak pilihan. Misalkan untuk ibu-ibu atau remaja putri pilih majalah Gadis, Pemina, Kartini ataupun Nova gitu. Kalau sekarang mungkin agak kesulitan ya, soalnya udah tidak ada. Mungkin hanya penjual koran juga paling 2-3 judul ya Pak ya. Jualnya 3 media itu yang ada di Bandung, misalkan hanya Pikiran Rakyat, Tribun dan Gala. Mungkin Gala. sekarang Gala sudah bertransformasi. Dulu mah anu piparabutin mah Aktuil itu mentahnya. Nah, untuk tahun 70-an hingga awal 80 mungkin tadi. Oh iya, nah itu benar. Aktuil kita sekarang di broadcast radio. Dulu majalah Aktuil itu menjadi pegangan penyiar loh. Saya penyiar radio, saya baca Aktuil. Itu loh sampai ada Tahun berapa itu Kang Adi? 70-an lah. 70-an. Abi tajan lahir. Sampai ada PMO itu. Sementara saya penyiar TV, tiap hari saya baca koran. Gitu. Tapi kayak Iya. yang unik di Bandung, saya penyiar radio berlangganan Aktuil. Soalnya, nah itu di Aktuil tuh seperti bahasanya bahasa itu luar biasa, sampai menelurkan istilah bahasanya kalau nggak salah di Aktuil tuh. Ada puisi embeling. Ada Ya. puisi embeling itu Remi Silado. Enggak ya, ada satu kata yang sampai sekarang masih dipakai, belantika musik. Belantika. Belantika itu nanti ka Profesor Mulyono bertanya eta, belantika teh naon eta. tapi secara dididik oleh Aktuil, masyarakat tahu belantika teh dunia musik lah gitu ya. Belantika musik teh tina bahasa, tina belantik, tina naon gitu ya. Dulu teh kalau Denny Sabri atau siapa ya, Yan Mufni yang menjelaskan tehnya itu tuh dari bahasa Sunda juga sebetulnya gitu. Kan asik juga di Bandung kayak bahasa Sunda yang menjadi bahasa nasional yang dipertanyakan oleh profesor yang mengelola lembaga bahasa gitu kan. Aktuil itu koran atau majalah? Majalah. Majalah ya. Ya mungkin itu jadi salah satu referensi para penyiar ya waktu itu. Iya, waktu itu penyiar. Bukan hanya penyiar, Bangga. Jadi setahu saya dulu saya lucu-lucunya lah dulu ya. pernah lucunya. Jadi kakak saya tuh dulu langganan Aktuil. Biasanya saya perebutnya kalau yang kecil-kecil perebutnya itu gambar strikannya gitu. Nah itu ada bonus di majalah ya gitu, bonus ada stiker. Jaman baheula gitu. Nah jadi dulu itu bukan hanya penyiar yang jadi, kalau anak barudak Bandung nggak langganan Aktuil, nggak tahu Aktuil, tegaul, teh Bandung lah, teh Bandung. Jadi segitu hebatnya gitu Aktuil. Walaupun misalkan dari satu RT misalnya anu langganan seorang muter eta teh. Iya. Gitu. Dan bonusnya biasanya panggilannya, jadi orang tuh anak-anak nyari bonusnya dulu. Poster yang gambar setrika. Itu ya kayak puisi nah itunya belingnya Remi Silado. Posternya juga poster yang inilah ya, memang bukan grup-grup musik aja, karena yang kalau foto-foto grup musik tuh udah ada dari majalah luar negeri, masih ada waktu itu dari, kalau nggak salah Pop Foto juga. Jadi nggak meniru itu, nggak niru majalah lain gitu kan. Poster bangsanan Muhammad Ali, naon ya yang saya simpan yang saya tahu waktu itu saya lihat Black Sabbath. Wah, musik-musik keras saya. Susi Quatro. Tina Turner. Nah dari hal-hal yang seperti itu Kangkinnya tidak aja begitu Kangkin mengutarakan itu, ada Aktuil, ada koran Mandala gitu kan. Wah itu sebetulnya flashback luar biasanya, kalau flashback luar biasa kalau tergantung dari ya yang lucu-lucunya tuh inget posternya gitu. Kalau saya inget bahasanya gitu kan, inget bahasa sampai dibahas di televisi lagi. Dulu di televisi ada acara pembinaan bahasa Indonesia, sampai dipertanyakan itu di Aktuil ada kata belantik apa itu gitu. Sampai sekarang pengen juga
dalam mungkin media yang saya kelola pengen memunculkan berapa kata atau bahasa yang bisa jadi menasihat. Tapi kejadian ogenya katanya waktu kita di balai bahasa atau naon memasukkan kecap bobotoh ke kamus besar bahasa Indonesia 2007 2008 hari itu. Dan itu bisa masuk ya? Ya dulu dengan balai bahasa masih obrolan bareng sama Kang Tendi juga ya di balai bahasa. Biasa tiap tahun kan ada kongres bahasa ya. Kongres bahasa tiap Oktober kan. Nah waktu titip sahur lah yang mau kongres. Aya bahasa Indonesia yang bisa, bahasa Sunda yang bisa di Indonesiakan gitu kan. Titip lah misalkan ada apa kecap, kalau di bahasa Indonesia ada naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana? Nah kan gitu ya, keluar kemana? Oh keluar itu dipisah pakai spasi, keluar. Kalau memang itu betul, nah masuk nggak ke masuk gitu kan? Herenya gitu waktu itu teh. Terus kalau beda kalau di bahasa Sunda kan naik ke luhur, turun ke kanan, masuk ke jero. Iya. Bijil keluar. Ada kejero ya. Iya. Asup ke jero, bijil keluar. Jadi keluar yang disambung tanpa spasi ganti ku bijil. Kan usulin gitu kan. Oh, hiji ayo oke. Terus ada lagi apa? Karena saya mengelola tabloid waktu itu apa? Bobotoh namanya. Mencoba bicara tentang bobotoh itu. Jadi padanan kata supporter apa gitu kan. Pendukung mah tangkal saudoyong aya dogong gitu, itu namanya juga pendukung eta awi eta gitu kan. Tapi kalau di bahasa Sunda mah aya kecap bobotoh gitu kan, kalau di kamusnya itu bisa berarti anu mere sumanget nya, mere sumanget ke anu arek atawa eukeur ngadu jajaten. Wah asik itu kata itunya. Iya nak pati. Ngadu jajaten. Wah anu mere sumanget ke anu arek jeung eukeur ngadu jajaten. Ini dia ada komentar nih dari Idoy. Kependak atunya nusuk share foto lawas tahun 80-an teh. Mun di dia tah. Idoy. Entah ya. Tapi orangnya mah kekinian. Orangnya kekinian. Dan sebetulnya bukan hanya yang saya tahu, Kang ini bukan hanya koleksi yang lama-lama, tapi yang baru-baru juga. Kemudian yang jauh-jauh ya, yang luar negeri juga banyak ya Kang ya. Ada media dari mancanegara juga didapat, mungkin kebanyakan dari para penyiar biasanya. Jadi kan dulu banyak siaran bahasa Indonesia seperti radio BBC dari London, Voice of America dari Washington, Deutsche Welle dari Jerman. Ya teman kita juga dari India ya. Kishore Das juga dari India. Temannya Pak Adi tuh. Jadi mereka merespon gitu apa yang saya simpan dan turut berkontribusi untuk mengirimkan beberapa surat kabar atau majalah yang ada di negaranya. Jadi orang Indonesia yang tinggal di sana, Kang, untuk siaran radio setempat tapi dalam bahasa Indonesia. Mungkin yang kita kenal hanya BBC, Voice America dan Radio Australia mungkin ya. Ada itu. Atau India naon RRI oke gitu. Kalau India All India Radio Air dari New Delhi itu masih siaran. Penyiaran alma mater sama Kang Tendi tah. Jadi mungkin itu dari luar negeri. Kalau dari media lokal ada beberapa sahabat pena. Kalau orang dulu kan sebelum ada WA ataupun medsos pasti mengalami yang namanya sahabat pena ya Pak Adi ya. Surat menyurat itu dan pusatnya di Bandung, udah kantor pos pusatnya di Bandung. Iya, berkirim pas foto itu 3x4 atau 2x3.
asal dibubuhi perangko balasan ya Pak ya. Ya itu di Muarajen Baru Tilu teh alamat teh. Ya Pak. Majalah Pena itu nya. Iya, Sahabat Pena. Sahabat Pena. Dikelola oleh Pos dan Giro dulu. Ya tapi mungkin itu yang begitu Kang Kin menyebut Sahabat Pena. Nah, orang-orang seusia saya meureun ya, semuda saya. Ada kenangan apa dengan Sahabat Pena gitu kan. Sampai ada orang Ambon ya, kalau dari Ambon gitu kan, dengan konteks Sahabat Pena itu ingin bermain ke Bandung bersahabat, jadi bersahabat lebih ke ayeuna. Ya. Ada orang Ambon gitu, benar-benar Sahabat Pena dari menulis, dari apa gitu. Kan di kita mah cukup dengan emoji. Iya betul. Dulu mah ku surat di perangkoannya. Dan majalah-majalah anak-anak terutama ya, majalah anak-anak remaja biasanya suka ada Kolom itu kolom, ya. Nah, kolom Sahabat Kolom Pena. khusus Si Kuncung, Sahabat si Pena. Kuncung. Kuncung, Bobo juga ada. Tom-tom. Tom-tom. Ya. Jangan tuh Kang Kin itu. Tom dulu punya, cuma udah barteran jadi sekarang nggak ada koleksinya gitu. Di barter kumaha? Yang ada mungkin Kuncung. Oh iya si Kuncung. Jadi dulu Pak sebelum ada media sosial kan suka barteran. Jadi kamu belum punya koleksi apa misalnya? Ya saya tukar dengan koran Anu gitu. Terus yang dari Jogja ngirim Kedaulatan Rakyat atau koran yang terbit di Jogja gitu, seperti Bernas atau Masa Kini. Jadi alhamdulillah surat kabar di seluruh Indonesia juga saya menyimpannya Pak. Kira pernah nggak melihat koran di Jogja, misalkan Jogja di Bandung, di Jakarta, di Pernah. Semarang, Jadi Suara Merdeka, membandingkan satu headline-nya gitunya, gaya bahasa, gaya naon. mungkin yang paling santun dari beberapa media tersebut mungkin Pikiran Rakyat ya. Nah, jadi untuk judul berita headline news itu dibandingkan dengan koran yang terbit dari Surabaya, Semarang atau Jogja atau Jakarta, mungkin Pikiran Rakyat Iya, benar. mengambil apa ya Pak tadi ya? Kalau Sigar tengah Sigar apa tengah, gitu, Pak. istilahnya Ya gitu. pernah. Saya belajar jurnalistik di Jogja, kan. Jadi jam 8 pagi itu udah bisa baca PR di Jogja. Jadi sering kali jadi acuan bahasa kalau nggak sampai ada di Jogja tuh lembaga apa LP3Y yang bikinan Sadi Siregar. Sampai pengen ngundang redaktur bahasa PR. Kalau ke Bandung undang dia. Jadi memang jam 8 sudah ada Pikiran Rakyat. Tapi dibanding dengan koran-koran lain yang ada di Jogja waktu itu, belum apa-apa sudah beropini. Dari judul aja sudah beropini. Jadi sedangkan wartawan bahkan nggak boleh beropini. Misalkan tepira lah cuma payah, belum apa lapor gubernur. Kata payah itu kan itu opini si wartawannya, bukan. Kalau sekarang mah semua gitu ya. Sekarang mah semua beropini. Sekarang mah beritanya belum muncul, opini heula we. Opini heula. Yang penting rame. Si wartawan tuh jadi beropini. Sekarang mah kan judul juga ngeri. Waduh, jangan ngeri. Naon merinding. Enggak. Kemarin saya mah diajarinnya gitu. Yang kata-kata itu biarkan itu keluar ku pembaca gitu kan. Jadi wartawan mah deskriptif aja gitu kan. Kalau misalkan ada tabrakan maut, yuk. Yang bilang maut teh pembaca bukan kamu, gitu tah. Jadi urang mah gambarkeun deh misalkan ini ada tabrakan mobil, ada penumpang SUV atau minibus berpenumpang 9 orang, tabrakan gitu apa, aduh banteng gitu ya nama gitu kan, mesinnya melesak kesekian sampai ke pojok belakang gitu kan. Nah dengan lihat mesin berpindah ke belakang itu udah nggak beri gini gitu ya si pembaca. Nah bikin kayak gitu. Nah dulu tapi Kak ada ucapan ya, wah maut ini, wah namun orang Sunda wah edan ya. Nah, ayeuna kan edan tuh jadi judul berita. Ya. Edan. Bikin merinding. Ya, merinding. Berarti memang perbandingannya dulu sama sekarang jauh ya. Jauh. Jauh karena memang
karena memang sekarang orang siapapun bisa membuat sebuah berita. Yang disebutkan Kang Adi tadi, kita mendeskripsikan sesuatu itu seharusnya si pembaca, bukan si wartawan yang sudah menggambarkan, belum digambarkan apa-apa sudah, dahsyat, apa gitu. Jadi kalau boleh ini Kang, jurnalistik sekarang ini ada pergeseran gitu ya, sampai senior di jurnalis senior mah hariwang gitunya, jadi kemana nilai-nilai jurnalistik yang gitu kan. Jadi kenapa bisa sampai seperti ini gitu ya? Karena walaupun harusnya medianya apapun medianya, minumannya apapun medianya, tetap nilai-nilai itu harus ada. Gitu. Nilai-nilai itu harus ada. Jangan sampai nilai-nilai jurnalistik itu tergeser oleh itu. Nah sekarang tuh sudah tergeser. Misalnya tadi opini bahkan menulis feature aja opininya jangan dibatasi gitu ya. Menulis feature tuh. Apalagi di straight news gitu. Nah ini ini jago features nih. di kita sekarang nggak. Wah, jangankan yang ini ya, main jebrot-jebrot tuh gitu. Padahal kalau kita mau bermain sedikit, apalagi tadi penggambaran ada deskriptif, ada itu yang membangun keasikan baca koran kan itu, ya, namanya. Bagaimana kita membuat satu picture gitu, satu gambar atau film, pikiran masyarakat, pikiran pembaca gitu. Nah, bayangkan misalnya tulisan itu untuk membuat si masyarakat bisa membayangkan kalau Kang Adi tadi kumaha itu mobil tabrakan mesinnya tuh melesat ke dalam gitu. Itu bisa kebayangkan toh. Ya, jadi orang bisa membayangkan gitu. Bukan langsung sebut ngeri gitu. Di dalam judulnya. Padahal pas dibaca ngeri mana kayak gitu. Atau sebaliknya gitu kan, ada sebaliknya. Pernah kejadian di Jogja Mandala, begitu saya bolak-balik Bandung Jakarta gitu, di Jogja Mandala itu Taguk Aku kalau nggak salah, ada kejadian bis tabrakan. Nah, yang saya lihat korban kan geletakan gitu. Tega saya kalau saya foto dia, ayo nama pan jebret begitu bener ada jebak kudu dicetak heula pan. Kudu dicetak heula. Lihat aja harus tega. Tapi nah keasikan investigasinya kan jadi asik. Nah ini yang mungkin kalau K-Light berperan mensosialisasikan literasi, mungkin si wartawan kemarin ulah ujug-ujug langsung kirim ke redaksi upload. Betul. Ini namanya siapa? Kayak bukan gitu kan. Nanti masih diinvestigasi, bukan gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya juga dibarengi ada beberapa teman yang lebih senior dari saya. Udah cari ini siapa korban. Sampai ketahuan korbannya siapa, terus ini juga dia duduk di mana, ada orang sebelahnya yang duduk di dia. Jadi tahu dari dia. Iya teh nyarios namanya teh kadang abdi teh ieu teh namanya 2 dinten nikah ieu teh. Wah, itu mulailah dari situ. Ya. Begitu diambil fotonya lagi dia nikah, 2 hari kemudian diliatin foto bisnya yang dia tumpangi seperti itu. Ayat 8 surat pembaca kalau nggak salah waktu itunya 28 dapat 2 surat pembaca gitu sudah gitunya kapinten ini ada 8 surat pembaca yang karunya teuing gitu kan. Kalau waktu itu udah ada zaman pembaca baru baca judulnya bisa baca komen sih karena asik tak. Tapi ya seperti itulah gitu kan ya. Peristiwa mengerikan pun kita bisa ambil harunya gitu kan. Jadi amat jarang buat kita koran-koran cetak baheula atau itu tentang. Iya ya kan surat pembaca belum pernah diposting kan. Surat pembaca. Surat pembaca ya. Itu menarik tuh karena jadi gini dulu tuh kalau salah surat pembaca itu betul-betul jadi sarana komunikasi antara penulisnya pembaca dan pembaca. Lah kalau ada surat pembaca. Pembaca dengan koran, pembaca dengan medianya gitu ya. Kemudian pembaca dan pembaca bisa rakyat dengan pemerintah, pokoknya macam-macam. Jadi
betul-betul itu sarana aspirasi gitu. Kenapa disediakan oleh setiap media ada surat pembaca. Beropini silakan. Gitu. Ayeuna mah kan teu sadayana surat pembaca, sadayana. Tapi sangat menarik. Saya pernah ikuti Kang ya dulu. Kalau salah Kang Dadang Bayi Nur tuh dulu. Ya, yang masuknya. Apa namanya? Di jam tuh iklan jam. Itu selalu menunjukkan pukul 10. Ya gitu. Kalau iklan jam tangan, jam ini jarum panjang menunjukkan jam 10 pukul 10. Jadi bentuknya V gitu. Ya, gitu. Nah, itu dibahas di surat pembaca saling timpalan gitu, saling tempal gitu. Pembaca A, nu saya mah 10 lewat salapan. Nah, nu saya mah 10 sampai begitu gitu. Ramai eta. Hanya satu masalah itu gitu di surat pembaca gitu. Dulu Kang Dadang Bayi. Pernah yang menarik ada iklan iklannya iklan mobil entah apa ya gitu, pokoknya kalaupun ini melindas polisi tidur terasa nyaman. Iklannya teh konteksnya seperti itu. Ya tadi surat pembaca nih rame. Koran yang dulu masih ada istilah koran nasional ya. Itu di koran nasional itu rame. Orang nggak tahu naon teh polisi tidur. Penghinaan polisi. Iya rame deh, cabut lagi. Sampai ditunggu gitu kan, itu mah terbitnya juga besok gitu kan. Jadi ditunggu di si Bapak Yo ngomong nanti. Oke. Nah, kalau misalkan asik sekali kalau misalkan keliterasian ini, literasi ini diangkat lagi oleh audio ini, oleh orang sementara ini kan orang berpikiran literasi teh sekitar baca tulis, ya. Padahal kan literasi itu perilaku ya, pola pikir, gitu kan. Dan sulit dijelaskan oleh tulisan. Apalagi sekarang daya baca masyarakat lagi rendah. Ya. Rendah itu bukan ketidakmampuan, tapi mungkin karena waktu atau mungkin karena kebiasaan dibangun berita seperti itu ya. Sepotong. Berarti saya nggak setuju kalau masyarakat kita punya daya minat bacanya rendah. Saya nggak setuju. Karena mereka lebih banyak baca status kan. Saya baca status mungkin saya baca rendah gitu lah. Berarti tinggi itu. Di rendah kena gitu. Mestinya sejerok itu dia serendah ini gitu kan. Tapi kita juga jadi tantangan gitu kan. Dan sekarang ternyata mungkin dulu mah meureun ayeuna orang-orang juga ingin diberitakan oleh koran-koran yang mainstream, dimuat di Kompas, Tempo gitu kan. Bahkan masih ada pejabat sampai sekarang juga kalau diwawancara, saya biasa diwawancara di Kompas, Tempo, nyamangga. Itu pada diwawancara gitu. Tapi sekarang yang ada istilah viral sekarang ternyata bukan dari media ini ya kebanyakan kan, bukan dari media mainstream itu kalau kata. Kadang-kadang media yang disebut lagi abal-abal ya, itu yang jadi polemik. Betul. Bahkan betul. Jadi betapa berat orang gerakan literasi sekarang berat. Lebih berat ya. Ini saya baca dulu opini dari Mbak Maul ini. Benar tentang ini acara We On katanya. Kita nanti bisa benar tentang sahabat pena yang pernah dialaminya. Punya teman istilahnya ikut dalam acara sahabat pena, punya teman sampai Sabah Malaysia. Iya, benar. Dan sekarang tambah berkembang di sosmed. Berarti sudah lebih mudah ya. Jadi sahabat pena itu jadi lebih mudah sosmed. Jadi punya koleksi perangko juga nih ya. Juga nih. Koleksi dari Korea, Malaysia, Turki, India, Tajikistan, Pakistan. Bisa tukar pengalaman atau apapun dengan cepat ya. Tukar barang itu barter. Dulu mah dapat perangko dari Malaysia, dapat perangko mana itu udah sahabat pena tuh dikoleksi juga perangkonya. Betul. Oke Kang Teddy, Kang Adi dan Kang Kin, kita akan lanjutkan kembali. Namun kita istirahat dulu ya, kita dengarkan dulu sebuah lagu, nanti kita akan bicara kembali. Dan sahabat Gelen, Anda bisa mengirimkan opini ataupun bertanya tentang media, tentang literasi yang kita bahas. Ada narasumber-narasumber
senior sebagai pelaku media. Kita akan bersama-sama setelah lagu berikut. Bandung's inspiring sound. K-Light FM. Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin menuliskan opini atau pertanyaan, silakan di 0812 203 1972. Atau mungkin Anda juga punya cerita lain tentang koleksi kah seperti yang dilakukan Kang Kin. Saya ngebayangkan di rumahnya itu satu ruangan penuh dengan majalah dan koran gitu ya. Kang Kin, bagaimana itu merawatnya? Kan kalau di rumah kalau kena lembab pasti hancur tuh. Betul, Kang. Jadi ada perawatan tersendiri untuk supaya media cetak yang kita simpan aman dari lapuk dan rayap ya. Mungkin sederhana saja, biasanya saya menyertakan serbuk silika gel yang bekas makanan kemasan gitu, ataupun kalau beli sepatu atau ikat pinggang atau tas gitu suka ada itu berbentuk serbuk itu ya. Nah itu disisipkan di lipatan surat kabar atau majalah yang kita simpan. Biasanya saya memilah-milah ya untuk surat kabar Sunda berbahasa Sunda atau surat kabar nasional. Tadi kata Pak Adi mungkin yang nasional bisa disebut Kompas, Suara Merdeka, Suara Pembaruan yang terbit dari Jakarta lah, ataupun surat kabar yang lokal seperti tadi Gala, Mandala. Saya pilah-pilah dan mungkin dikemasnya juga berbeda ya. Adapun mungkin untuk yang sulit kita tangani perubahan warna fisik surat kabar tersebut. Biasanya koran atau majalah yang tahun 70 ke sana udah menguning atau coklat ya. Tapi untuk 90 ke sini sudah aman gitu. Seperti koran Kujang. Nah, itu Kujang, Giwangkara udah warnanya udah berubah. Oke. Ini dari Cenononi, emot zaman aktif di Sundanologi, Rustandi Kartakusuma, Suwargi, Nyerios jadi penulis teh ulah mematahan numaca. Gimana dah komentarnya dari teman-teman? Ayana mah bukan di pepatahan, di doktrin malah. Harus setuju ini payah. Harus setuju ini maut. Gitu kan. Ayana kita harus sastrawan ya Pak Rustandi. Rustandi ya. Jadi memang kalau dulu Pak Akang itu seperti ini. Bagaimana kita mencerdaskan tapi tidak menggurui gitu. Nah, itu. Mencerdaskan tapi tidak menggurui. Itu. Kalau ningali Kang Jalal, saya masih pegang gitu Jalaluddin Rahmat di salah satu ininya tentang psikologi komunikasi. Intinya berkomunikasi itu cuma 4 itulah: to inform, to educate, to entertain, influence, to influence. Jadi memberitahu, mendidik, menghibur, mempengaruhi. Ya gitu aja, bukan itu. Nah tapi itu juga memberitahunya juga ulah sok tahu. Memberitahu tidak sok tahu, mendidik tidak menggurui, menghibur tidak vulgar. Akhirnya balikin ke pembaca. Kalau pembaca merasa diberitahu dengan tidak sok tahu, biasanya sok tahu teh reporter TV live. Bari ngeueuh maneh dina banjir teh. Bari jeung urang teu perlunya yang nyaho kitu. Disebutnya sedada deh. Banjirna gitu. Dada saha? Dada dewasa. Kan si Adul ge dewasa. Nah, kalau pembaca merasa diberitahu tanpa so tahu, tidak so, merasa terdidik tapi tidak menggurui, dan terhibur tidak vulgar gitu kan, udah terpengaruh. Makanya mungkin pada zaman-zaman dahulu betapa itu orang ketakutan dengan koran. Kalau bahasa yang paling mempengaruhi itu zaman koran Kengpo lah ya, bahasanya bahasa
masih apa lingua franca kayak gitu yang oe kayak gitu. Ya. Itu kalau dibaca ulang sekarang itu mungkin saudara-saudara kita zaman harita merasa tergugah menjadi nasionalis tinggi, pengen merdeka non gitu. Merdeka atau mati deh gitu tanya. Koran-korannya memang seperti itu bahasanya. Yang itu udah tertera itu. Diberitahunya, dididiknya nggak menggurui kok. Yang Cilaka itu yang menggurui nah. Ulah kitu kudu kieu tah eta ya. Itu ya yang cenah naon kitu merenanya. Jadi ulah ka pembacaan. Betul. Ini dari Salatiga Kang Kin, ada yang kenal nih. Selamat sore Kong Iwan. Kong Iwan ini mungkin kalau yang udah mengenal, beliau pemimpin redaksi majalah Hai. Beliau yang beberapa dekade membesarkan majalah Hai dan bekerja sama dengan beberapa radio anak muda di Bandung ketika itu. Untuk masalah literasi streaming mungkin kan. Beliau lebih menguasai lah. Iya, kalau di Salatiga ya pakai streaming. Salatiga. Selamat betul, sore. Di Salatiga ya, betul ya. Betul, Salatiga beliau. Iya. Kong Iwan. Nuhun. Atur nuhun, Kang Iwan. Kang Iwan nanti bergabung terus ya, kita akan terus berbicara tentang literasi. Iya, majalah Hai-nya. Majalah Hai. Beliau pemimpin redaksi, terus pemimpin umum. Mungkin orang terdekat Pak Arswendo beliau. Saya penggemar Coki. Coki Kang Iwan. Terima kasih Kang. Oke. Kang Kin tadi disebutkan sebelum kita mulai on lagi, disebutkan bahwa jika seorang itu bukan seorang wartawan, dia sebagai pembaca, ada pengalaman Kang Kin, apa yang bisa dilakukan? Nanti teman-teman Kang Tendi dan Kang Adi bisa mengomentari dikaitkan dengan kondisi literasi, kondisi media kita saat ini. Mungkin saya mengutip dari seorang wartawan senior. Tadi berhubungan juga dengan majalah Aktuil. Saya pernah di inbox lah ya tahun 2010 awal. Untuk pembaca ataupun seseorang yang ingin menguasai ilmu jurnalistik ataupun belajar untuk menulis, buatlah surat pembaca. Dari situ bisa dilihat apa maksudnya Pak, kemampuan kita untuk menyampaikan keberanian untuk menulis gitu dan menyampaikan sesuatu peristiwa yang kita alami gitu. Surat pembaca mah opini lagi kan itu. Surat pembaca opini ya. Makanya setiap surat kabar biasanya surat pembaca itu dimuat di halaman kedua kalau nggak salah. Jadi setelah halaman utama, halaman kedua redaksi JTH. Iya, betul. Kalau di majalah juga demikian. Jadi setelah sampul majalah, surat pembaca itu halaman kedua. Berarti begitu apa istilahnya, pembaca itu udah ditunggu-tunggu halaman 2 diutamakan gitu. Mungkin itu Kang. Kang Teddy bisa komentar? Ya, kalau surat pembaca itu tadi seperti kata Kang Adi itu bisa opini. Jadi tapi intinya gini, itu sebagai aspirasi dari pembaca ya. Jadi apapun itu ada boleh bikin perasaan, pikiran sebenarnya. Dan tentu ada batasan-batasannya. Kalau dulu batasan itu ya biasalah sara dan sebagainya itu nggak boleh. Itu ada redakturnya, tetap ada redakturnya sehingga jadi bisa terseleksi ya. Terseleksi. Tidak semua orang bisa dapat aya deskna. Surat pembacanya dimuat ya, nggak tentu itu, belum tentu. Makanya kalau tadi disebutkan kalau kita masyarakat awam mau nulis, belajar nulis, kalau surat pembacanya sampai dimuat itu udah lumayan. Artinya itu dia sudah tahu karena kita menulis kan bukan hanya untuk kita aja, tapi bagaimana manfaat buat masyarakat, itu kan. Nah, berarti dia nggak berpikir soal perasaan dia aja atau keuntungan dia, tapi apa yang dia bisa didapatkan oleh masyarakat gitu dari apa yang dia tulis itu. Opininya untuk publik gitu. Opininya untuk publik. Nah itu yang namanya jadi redaksi itu akan seleksinya ketat gitu, lumayan ketat. KTP-nya harus benar segala macam gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, kalau perbandingan dengan sekarang
itu kan apalagi dengan ada istilah citizen journalism. Semua orang udah punya media, semua orang bisa jadi wartawan, tapi nggak punya bekal itu. Saya punya media sosial, misalnya Facebook. Misalnya melihat satu peristiwa, kemudian saya foto. Nah, nilai fotonya misalnya tadi katakan, bisa nggak kita buat foto yang kalau misalnya kalau dulu di koran Pikiran Rakyat misalnya sadisme itu sangat dilarang gitu ya. Ada foto-foto atau kalau yang lain ya. Terus dipolet hidung. itu betul-betul enggak itu. Kemudian bukan hanya foto, kata-kata aja. Ya, pilihan katanya. Misalnya di pikiran itu kita nggak pernah menggunakan kata gorok misalnya, karena terasa kesannya keras. Ya kalau dibunuh ya dibunuh aja deh gitu. Tapi jangan sampai ada digorok, disembelih dan sebagainya. Yang membuat orang merasa ngeri, ada sadisme itu enggak. Jadi pilihan-pilihan kata juga Nah, ketika nanti kalau yang awam itu yang sekarang ya. Kan nggak punya media punya gua misalnya, Facebook itu punya saya tuh gitu kan. Yang mau saya tulis apa juga terserah gitu kan. Saya mau bikin apa juga terserah, foto-foto saya juga terserah gitu. Paling kena undang-undang ITE aja. Nah, ya masih itu pun masih bersyukur lah ya undang-undang ITE ya. Jadi tapi kan kalau banyak yang kena kan akhirnya lolos juga gitu kan. Nah itu seharusnya sekarang tuh ya kita lah ya yang mengingatkan masyarakat dalam literasi media. Kalau mau jadi itu karena sekarang kalau dulu surat pembaca itu ada seleksinya ya, ada redaktur atau editor yang menyeleksi gitu. Sekarang nggak ada seleksi. Nah jadi ada self editing lah. Nah kita belajar memberikan self editing ke masyarakat gitu. Bagaimana mengedit sendiri gitu ya. Gitu. Nah, itu peran kita nanti untuk literasi media gitu. Kadi? Ya ada beda jurnalistik kan ada masuknya ragam ya. Ada ragam bahasa jurnalistik gitu kan. Beda dengan bahasa baku, bahasa novel, bahasa apa ragamnya gitu kan. Nah itu yang memprihatinkan itu sekarang, dan banyak orang terpengaruh ya, terpengaruh oleh kata-kata yang seperti itu, diksi lah pilihan katanya. Sekarang kan sudah narasinya nggak ada news value lah, ditambah diksinya yang emosif. Wah apa rame ya. Betul. Sebetulnya permasalahan yang mestinya hanya cukup satu alinea ini bisa jadi beberapa episode gitu kan, yang diselesaikannya nanti. Jadi ya kalau saya juga berharap kemudian dengan keberadaan program ini nih gitu kan bisa mengeliminasi itulah gimana orang kalau berstatus kayak tadi nyenon suratnya di surat pembaca, coba di benar. Saya juga merasa berani di surat kabar menulis itu waktu itu karena ketertarikan saya ke teater waktu itu ya, tahun akhir 70-an 80-an. Nonton sebuah teater itu dulu di Bandung ada STB ya, Studi Klub Teater Bandung. Saya nonton di Rivoli ya, di Rumentang Siang. Saya coba meresensi lah, saya gini. Arepek tadi dikirim ke Pilihan Rakyat, desa teh anu nampilnya Kang Seyatna Amirul. Walah, itu ya. Orang STB pisan. Tapi istimewanya karena waktu itu tulisan saya karena diketik ya waktu itu aja, selain ada tim X ada apa, dikembaliin lagi ke saya tuh sama Kang Yatna tuh ya. Kembaliin baru dicoretanku, dulu ada pensil yang merah biru gini yang anu beureum dicoretan kieu dan dikirim kembali ke saya, itu di perangkoan kan itu teh ya waktu itu. Nah itulah merahnya yuk
ada perhatian sampai ke sini, salahnya ke sini gitu kan orang. Jadi saya tahu salahnya di sini buat beropini ini tuh salahnya gitu. Dan objektif ya, bukan sebagai orang STB. Iya. Dan akhirnya ya udah dianggap guru. Saya teh gitunya, gini kan. Nah itu, nah sekarang mungkin publik sulit mendapat kesempatan mendapat respon redaktur gitu ya. Hanya untuk seperti itu dari bahasa. Cuma yang pentingnya mengetalah kita bagaimana kita menjaga masyarakat, mengajak masyarakat untuk bermedia, bercitizen jurnalis itu kita punya ada news value, punya punya angel gitu kan. Kalau misalkan nilai berita kita kan bisa dari signifikansi berita itu gitu ya, dari kepentingan berita itu. Kalau misalkan mau ada banjir, mau atau akan atau sudah, oke lah, itu penting. Silahkan pilihlah itunya. Apanya, what's-nya tuh itu banjir gitu kan. Terus kalau 5W-nya, who-nya, siapa yang punya peran kompeten menjadi sumbernya gitu kan. Di mananya oke lah, di mana itu komplit lah. Kan 5W 1H ada what, who, when, where, why. When, why, How. Ya terakhir H-nya 5W1H, how. Yang ramenya yang how kan. Yang ramenya yang how. Nah, kalau memang setidaknya orang tidak bertanya dari 5 pertanyaan, 6 pertanyaan itu penuhi saja pertanyaan itunya. What-nya apa, when-nya apa. Baru kita berpikir news value-nya dari mana nih. Kan ada dari kepentingannya. Ada juga berita yang karena dia pelakunya orang luar biasa, tapi biasa-biasa aja jadi berita besar kan. Betul. Bisa gitu kan. Nah sekarang lagi gitu nih, media yang biasa kita kelola seperti itu, kita kalah oleh prominensi seseorang gitu kan. Jadi dia bicara biasa-biasa aja dianggap berita jadi kan. Atau dan dikutip sama media kan. Dan dikutip di media mainstream lah gitu kan. Mentekaci gitu. Karena istilah viralnya itu, karena dia ingin ikut juga. Bukan. Jadi gini, kalau dulu kami jadi ke lapangan itu untuk wawancara tokoh itu susah sekali gitu. Sampai dulu ada istilah doorstop ya kami. Jadi harus nunggu di lawang pantau gitu. Begitu ada keluar tokoh, wartawan dulu kan kayak gitu. Datang dicabok. Wah macam-macam. Nah sekarang enggak, lihat aja di Twitter, lihat aja di Instagram gitu, foto-fotonya aja ya kalau mau di Instagramnya, jadi udah ngambil aja dari situ, tinggal pakai opini dikit. Iya. Nah. Jadi itu berita buat mereka, jadi bukan berita maaf, itu jadi konten buat mereka. Konten, gitu. Iya. Nah itu ya harus dibedakannya berita dan konten. Jadi itu yang jadi masalah. Ya itu jadi seperti itu gitu kan. Akhirnya status yang pejabat yang punya nilai berita kalau kita wawancara, dia juga bikin status punya medsos. Ya udah kita, dan itu bisa jadi dia bikin status Irahaboa gitu, terus ada peristiwa sekarang yang berkaitan dengan status dia, ya itu bisa jadi apa? Dan menurut dia gitu kan, menurut dia. Betul. Kita terima WA dari Kang Tommy nih. Selamat sore, saya Tommy jauh-jauh dengerin streaming dari Samarinda, Kalimantan Timur. Baru-baru ini saya mencoba mengoleksi majalah anak, khususnya Kreatif, Girls, XY Kids, dan Bobo. Saya mengoleksi 3 dari 4 majalah tersebut sejak kondisi baru atau sejak kecil ya. Menurut Kang Kin, apa pendapat Kang Kin tentang majalah anak yang banyak membahas hiburan atau budaya populer seperti Girls dan KY Kids, terbitan Kompas Gramedia. Ya. Jadi terima kasih Mas Tommy di Samarinda. Yang saya ketahui gitu, media atau majalah anak-anak tersebut Kompas lisensi. Jadi majalah tersebut ada terbitannya di luar negeri atau dari Amerika atau dari mana gitu. Jadi kalau istilah sekarang mungkin mengcopy paste ya. Jadi kebanyakan itu kontennya luar negeri, komik
mungkin itu juga mengikuti trennya anak-anak saat ini ya. Kalau murni untuk media atau majalah anak-anak mungkin kita bisa mengambil si Kuncung kalau zaman dulu ya Pak. Kalau Bobo juga sindikat kan itunya. Bobo juga sindikat, jadi banyak komik atau tokoh-tokoh luar itu. Cuma bagus gitu. Nah, untuk majalah yang disebut tadi terakhir mungkin mengimbangi dengan kegemaran atau hobi anak-anak sekarang ya, kayak game gitu. Game atau komik Jepang gitu ya. Jadi nilai mendidiknya mungkin ada sih ya, ada, cuma mungkin presentasinya sedikit. Dan yang saya ketahui majalah-majalah ini juga udah tidak terbit sih. Mungkin itu Mas Tommy yang saya ketahui. Iya, mungkin Pak Adi. Beda kultur ya, beda kultur kalau majalah anak yang tadi yang XY Kid kayak gitu. Benar. Beda kultur gitu. Dibanding kalau keberadaan aja si Kuncung ya, keberadaan si Kuncung beda. Ya, kalau si Kuncung kan murni cerita rakyat gitu atau kisah hewan yang bisa diambil. Meskipun berusaha didekatkan sih seperti di Gramedia, di Bobo punya Bobo gitu dengan memunculkan Juwita, Siti Sirik, ya, nah dengan nama-namanya gitu kan, diadaptasi hanya namanya, tapi tetap aja majalah itu dari luar, ya. Ini dari Pak Marjo ya, Pak Marjo nih. Kami punya sederet American Encyclopedia, betul ya? American Encyclopedia. Buku. Beliau ini karyawan Telkom dulu nih. Sekarang alamatnya di Bandung, di Jalan Jurang. Oh, tetangga tuh. Ceritanya ensiklopedia digunakan hanya jika perlu satu atau lebih kosakata. Disumbangkan kemana atau how to maintain this? Wah. Saya asli Jawa Timur, Blitar. Istri asli Bandung. Gimana Kang Kin? Ini memaintain atau ini mau disumbangkan katanya ini? Atau Kang Kin menerima? Kalau Americana Encyclopedia mungkin biasanya perpustakaan daerah atau gimana Pak? Perpustakaan daerah atau mungkin di sekitar Anda juga ada yang istilahnya sekarang sih ada dari gerakan literasi rumah baca. Ada sekarang ada rumah baca. TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Nah, Taman Bacaan Masyarakat. Termasuk ini tuh siapa? Kang Ferry Kurtis nih yang mungkin tertarik di situ ya. Artis balada kita yang tertarik ke literasi. Malah dia duta nasional, duta literasi nasional nih. Ini. Tapi ini saya apresiasi sekali Kang siapa? Kang Mas Marjo. Mas Marjo. Wah, itu asik tuh. Ya, kalau saya sarankan sih atau bikin rumah baca sendiri. Ensiklopedia ya, satu ya. itu. Atau kalau misalkan agak repot, bisa ke perpustakaan sekolah karena di sekolah itu pasti ada yang merawatnya gitu ya. Dan sekarang ini saya informasikan ini, saya pernah ngobrol dengan salah satu pengurus perpustakaan sekolah. Jadi untuk pengadaan buku agak berat, pengadaan buku-buku umum ya. Yang ada itu kan BOS dan sebagainya itu buku itu untuk buku pelajaran. Sementara untuk pengadaan buku-buku umum mereka berat, anggarannya nggak ada gitu. Nah itu. Jadi kalau mau nyumbang sekarang selain ke taman bacaan masyarakat, taman bacaan perpustakaan sekolah yang level pendidikannya setara bukunya. Iya, bisa SMA gitu ya. Jadi ya benar itu. Paling tidak salah satu kegagalan program literasi kita di sekolah itu. Ya. Karena mereka cuma buku paket ya, buku pelajaran, bukan buku koleksi umum di perpustakaan. Jadi nah itu yang cari aja sekolah terdekat di Jalan Jurang mana gitu. Nah, Jalan Jurang. Ada dari Kong Ingwan nih menambahkan keterangan dari pertanyaan tadi. Jadi untuk Bobo lisensi dari Belanda sejak tahun 2005. Jadi kontennya full lokal. Kalau XY Kids murni buatan sendiri, bukan lisensi. Itu mungkin informasi tambahan. Kaisar Trigan.
Trigan sama apa? Kalau saya lihat sekarang gini, perkembangan media gini. Mungkin juga termasuk media seperti majalah anak-anak ya. Majalah anak-anak, majalah remaja. Jadi kalau dulu media itu menjadi anutan. Betul. Jadi media itu akan diikuti. Jadi masyarakat akan masuk ke medianya. Saya misalnya senang Hai, maka apa yang ada di Hai, apa itu saya suka. Saya ikut-ikutan ke situ. Gitu. Yeah. Saya suka majalah gadis, dia suka gadis. Karunya suka bobo itu. Nah, sekarang enggak, karena bisnis, ya, jadi mereka melihat pasar. Pasar sukanya apa? Jadi medianya yang ikut pasar gitu. Bukan pasar yang mengikuti media. Kalau dulu seperti itu kan, masyarakat mengikuti medianya. Sekarang media yang mengikuti keinginan masyarakat gitu. Masyarakat ramainya di mana ya gitu. Nah, dia masuk ke situ gitu. Jadi seperti kata Kang Kin tadi, mungkin ya yang game sekarang banyak ya, anak-anak suka main game. Ya udah masuk ke situ. Padahal mungkin kalau kita ini bisa kita imbangkan lah dengan pendidikan yang lebih, mungkin game itu boleh misalnya, tapi seperti apa dan sebagainya. Karena game juga sebetulnya bukan, kalau main gamenya itu memang makan waktu membuat orang, tapi ketika bagaimana mendevelop game itu perlu kreativitas, perlu imajinasi, hebat sekali sebetulnya itu gitu. Kira-kira gitu. Oke. Di menit-menit terakhir perjalanan kita, Kang Kin, apa yang ingin disampaikan di tengah literasi digital yang serba pakepuk gitunya? Kang Kin masih tetap menjaga tradisi itu. Kalau saya pikir itu tradisi kualitas berita, informasi apapun lah bentuknya, berupa buku dan lain sebagainya. Gimana Kang Kin? Mungkin harapan pribadi ya, semoga media cetak yang masih ada tetap bisa bertahan di tengah gempuran media online ataupun media yang berbasis digital gitu. Atau untuk mempertahankannya mungkin harus diimbangi dengan media digital tersebut. Artinya surat kabar yang terbit mungkin punya online-nya atau situs beritanya gitu. Mungkin itu, jadi ada pilihan lain untuk pembaca generasi muda saat ini dengan yang terbiasa dengan membaca surat kabar secara fisik. Itu tidak bisa dipungkiri agak susah gitu beralihnya untuk ke media digital. Jadi semoga media cetak atau surat kabar yang ada saat ini terutama di Bandung bisa bertahan, Pak. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Ya. Kang Adi, saya ingin bertanya begini, ini di menit-menit terakhir, untuk menjaga atau memberikan arahan ya, bahwa kita sebebas-bebasnya bisa mengirimkan berita apapun lah dalam media sosial. Apa yang harus kita, poin-poinnya saja, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita terapkan supaya kita memberikan informasi itu benar-benar berkualitas ya. Mungkin tidak seperti teman-teman wartawan yang lain yang memang sudah ada pelatihannya dan lain sebagainya. Ya, di samping saya juga berharap ini Kelight bikin pelatihan semacam itu off airnya nih ya. Insya Allah katanya kata Kang Tendi mau. Cuma dari 4 yang tadi itu ya, kalau misalnya to inform, to educate, to entertain, to influence gitu kan. Kalau sekarang istilahnya juga kan sekarang jadi influencer. Ya, pikirkan saja gitu. Apakah kamu memberitahunya dengan tidak sok tahu, ya, memberitahunya dengan ada di situ ada rasa bahasa, ada santun bahasa, ya, ada diksi yang santun, yang apa itu terpikir. Beritahulah tanpa sok tahu, gitu kan. Didiknya jangan menggurui, gitu kan. Didiknya jadi bisa tidak membedakan menggurui itu kayak gitulah. Kalau misalkan biasanya orang yang anyar eling gitu kan, orang anyar itu kalau anyar eling itu kalau menitah sholat ke paehna kana raka siapa gitu tanya itu mendidiknya pan liar. Tapi beda dengan orang yang bertanya dupi tempat wudhu di mana. Nah, itu mengingatkannya beda ya. Oh iya benar. Orang-orang yang mendengar itu bukan ujub-ujub sholat nih. Naraka paehna jadi gebuknya.
selebihnya dihibur juga, entertain. Di entertain bisa dengan peristiwanya, bisa dengan pilihan kata, dengan diksi ya, pilihan katanya gitu, bisa terhibur kita. Nah selebihnya lihat aja. Atau kita juga menghindari hoax gitu kan. Ya pertanyakan aja dari berita yang kamu baca ini, informasi apa kamu merasa diberitahu, apa kamu merasa terdidik, apa kamu merasa terhibur, atau merasa terpengaruh. Kalau terpengaruh, apakah terpengaruh jadi baik atau sebaliknya gitu. Kalau itu delete we. Nah ini bukan gitu. Atau sebaliknya kita juga ingin bangun seperti itu. Jadi lengkap, informasinya lengkap gitu ya. 5W1H-nya itu benar gitu kan. Angel beritanya itu benar gitu kan, benar tuh. Jadi ada istilah, ada tulisan yang mau penting peristiwanya, signifikan atau penting orangnya gitu kan. Ada jadi berita kan sederhana berita gitu. Orang biasa di peristiwa luar biasa, atau sebaliknya orang luar biasa di peristiwa biasa. Saya pernah itu lagi di Jakarta, sirik juga saya itu motret presiden waktu itu Megawati di pasar, potret beli lengkeng tapi rasa kilo halaman 1 di Kompas. Orang seberapa kali beli lengkeng. Tapi karena dia presiden melakukan hal yang biasa. Nah itulah memikirkan itu, yang pentingnya mana, penting peristiwanya, penting orangnya gitu. Atau misalkan nanti ada tentang kedekatannya, kedekatan juga apa karena kita dekat secara geografis atau secara psikologis gitu kan. Silahkan ada ada beberapa nilai berita yang bisa digali gitu kan. Kalau tadi misalkan siapa Mas Marjo, siapa yang Kong siapa yang di Salatiga, Kong Iwan. Jauh secara geografis jauh nih di Salatiga, tapi begitu bicara hai ya, bicara ini majalah itu merasa dekat. Nah itu ada kumaha we kita mendekatkan yang jauh ke pembaca atau menjauhkan sesuatu dari pembaca gitu kan. Media itu peran utamanya kan itu, mendekatkan yang jauh ke pembaca atau menjauhkan itu. Ulah ditulis gitu malah gitu. Ayeuna malah saya juga muka HP aya we eta si pesulap diri. Kalau kamu benar berkonfrontasi dengan si A dan ini, atau sebut aja sekarang udah viral sekali ya, ada awalnya kan hanya pesulap merah, ada Gus Samsudin, ada siapa lagi gitu kan. Kalau benar mereka punya masing-masing gitu silih DM ya tuh. Ya, ulah asup ke timeline saya gitu. Ya, sebetulnya bisa begitu gitu kan. Pilih media aja kan. Ayeuna kan jadi nambah-nambah malahnya. Ayo, wah. Nah dari itulah mungkin ini juga peristiwa bagus buat kita ya. Satu basic action juga buat kita gitu. Lihatlah seperti itulah jadinya, lamun tidak mengatur narasi, tidak memilih diksi yang tepat gitu. Ya jadilah kan kita tidak disodorkan solusi gitu. Benar, media itu menyodorkan solusi gitu. Solutif. Bandung Plus itu kan. Nah, jadi meureun aya nama orang-orang yang punya gerakan literasi kayak Kang Teni riweuhna di situ sekarang ya. Bagaimana kita membangun literasi media apalagi dengan digitalize sekarang ini gitu teh. Mudah-mudahan dari menit by menit dari acara ini gitu kan memunculkan, mengeliminasi atau menumbuhkan status yang literatif gitu, pola pikir literasi yang kayak gitu. Insyaallah. Kang Tendi 2 menit. Oke. 2 menit ya. 2 menit. Oke. Jadi gini. Kami di Bilit itu memang mengetengahkan program, banyak program tentang literasi media. Jadi bukan hanya literasi itu bagi kami bukan hanya baca buku dan sebagainya, tapi juga ada banyak hal termasuk nanti di audio, video dan sebagainya. Bagaimana membuat film, bagaimana membuat, jadi semua karena media itu bukan hanya kontennya, bukan hanya bukan hanya tulisan, bukan hanya foto, tapi juga ada video, ada visual seperti itu. Nanti kita kan kebetulan saya punya banyak teman yang
Alhamdulillah saya punya banyak teman yang membantu saya gitu. Nanti kita isi dengan misalnya dengan film, kita isi dengan bagaimana cara membuat film, mengapresiasi film, bagaimana kita mengapresiasi puisi, kemudian membuat puisi. Ya, jadi ada sastra, ada jurnalistik, semua pokoknya konten. Sehingga kalau semua masyarakat, lebih banyak masyarakat yang tahu konten yang bagus itu seperti apa, insya Allah media pun di masyarakat ya media sosial akan bagus juga gitu. Paling tidak gitu. Mudah-mudahan. Amin. Oke, terima kasih. Pembicaraan kita cukup menarik karena beberapa respon kebetulan memang dari luar kota ya. Terima kasih semuanya sudah luar pulau malah ya. Alhamdulillah. Betul. Salam tuh berarti Kalimantan Timur. Terima kasih semua sahabat Kelat yang sudah bergabung, Kong Iwan, kemudian Mas Marjo, Kang Tommy, Jenonon, Mbak Maulin, Teh Ido juga terima kasih. Sahabat Kelat, kita akan bersama kembali di materi literasi yang nanti kita akan tentukan ya. Nanti kita informasikan kembali karena memang pindah harinya, pindah jamnya. Mungkin nanti kita akan pindah hari supaya tetap di situ, supaya kita benar-benar si teman-teman yang literasi ini ngumpul di situ, tetap gitu. Jadi jadwalnya sudah difikskan. Hari itu jam sekian kudu ngumpul. Amin. Gitu. Terima kasih Kang Kin, Kang Adi, Kang Tendi, terima kasih. Insya Allah informasi kita bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bind